square in the face this fucking world. Better prepare to get laced because they're gonna taste my. Fine. I'll do it myself. I got that. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Stikes Saidza Sarindika dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan tingkat 1. Di sini akan mempersembahkan suatu video untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah klasifikasi kodifikasi penyakit masalah terkait dengan dosen pengampu Ropendi Pardede SKM MBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu dari kelompok 5 yaitu tentang kelainan jiwa dan tingkah laku pada blok F00 sampai F39. Yang pertama yaitu kekhususan klasifikasi dan kodifikasi diagnosis gangguan jiwa serta perilaku. PPDGJ3 merupakan alat bantu utama pergerakan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia. Disebut di dalam PPDGJ3 bahwa diagnosis adalah kunci terapi. Sedangkan SPPDGJ3 adalah suplemen PPDGJ3 yang disusun sebagai pelengkap untuk mempermudah pengguna PPDGJ3 dengan melengkapi beberapa informasi tambahan terkait diagnosis, klasifikasi, dan nomenklaturnya. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam buku SCD-10 atau PPDGJ3 ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, disorder atau gangguan. Yang kedua, disease atau penyakit. Yang ketiga, clinical description atau gambaran klinis. Yang selanjutnya, diagnosis guidelines atau pedoman diagnosis. Selanjutnya itu undifferentiated atau yang tidak terinci. Selanjutnya behavior atau perilaku, conduct tingkah laku, transient atau sementara. Baiklah, kita akan masuk kepada urutan hierarkis atau kategori diagnostik gangguan jiwa berdasarkan PPDGJ 3. Yang pertama yaitu ada gangguan mental organik. PPDGJ 3 masih menggunakan istilah dengan alasan praktis dan historis, tetapi disertai catatan alasan dari DSM-4 itu. Yang pertama ada F00, demensia pada penyakit Alzheimer, F01, demensia vaskular, F03, demensia YTT, F04, sindrom amnesik organik, dan yang bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya. F05, delirium, bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya. F06, gangguan mental lainnya akibat kerusakan dan disfungsi otak dan penyakit fisik. F07, gangguan kepribadian dan perilaku akibat kerusakan dan disfungsi otak dan penyakit fisik. Selanjutnya ada F06 yaitu gangguan mental organik dan sistematik YTT. Ada F10, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan alkohol. F11, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioida. F12, ada gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabinoida. F13, ada gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sedativa atau hipnotika. F14, ada gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kokain. F15, ada gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lain termasuk kafein. F16, ada gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan halusinogenika. F17, ada gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan tembakau. F18, ada gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan pelarut yang mudah menguap. F19, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple dan penggunaan zat psikoaktif lainnya. Kedua, ada skizofrenia, gangguan skizotipal, dan gangguan waham atau serta gangguan psikotik lain. Yang pertama ada F20, skizofrenia. F21 ada gangguan skizotipal. F22 ada gangguan waham menetap.
F23 ada gangguan psikotik akut dan sementara. F24 ada gangguan waham terinduksi. F25 ada gangguan skizoafektif. F28 ada gangguan psikotik non-organik lainnya, dan F29 ada psikosis non-organik. Gangguan suasana perasaan atau mood affective disorder. F30 episode manik, F31 gangguan afektif bipolar, F32 gangguan depresif, F33 gangguan depresif berulang, F34 gangguan suasana perasaan atau mood affective menetap, F38 gangguan suasana perasaan atau mood affective lainnya, F39 gangguan suasana perasaan atau mood affective YTT. Susunan bab 5 ICD 10. Bab ini dikelompokkan dalam 11 blok, diantaranya blok F00 sampai F39 yaitu F00 sampai F09 gangguan mental organik termasuk simptomatik, F10 sampai F19 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif, F20 sampai F29 gangguan skizofrenia, skizotipal dan delusional, F30 sampai F39 gangguan mood atau afektif. Diagnosis multiaksial terdiri atas 1. Aksis 1 gangguan klinis, yang kedua kondisi lainnya yang dapat merupakan fokus perhatian klinis, yang ketiga aksis 2 gangguan kepribadian, yang keempat retardasi mental, yang kelima aksis 3 kondisi medis umum, yang keenam aksis 4 problem psikososial dan lingkungan, yang kelima aksis 5 penilaian fungsi secara global. Terima kasih.